Ya, nggak apa-apa. Nah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu Rika. Selamat siang, Pak Job. Bagaimana kabarnya, Pak Job? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana, Bu Rika, upacaranya Hari Guru? Alhamdulillah, sederhana tapi meriah. Ya, Bu Rika. Ada apa nih, Pak Job? Ini Bu, mau sharing sama Ibu. Mau sharing masalah anak, Bu. Di sekolah atau ya. Anak Pak Job di rumah nih? Di sekolah, Bu. Kebetulan kan saya walas di 8B, jadi ada masalah di 8B, siswanya, salah satu siswanya. Saya mau sharing sama Ibu. Boleh. Apa tuh Pak Job masalahnya nih, Pak Job? Kalau boleh tahu. Masalahnya ini, Bu, ya kalau kami kan di SMP kan udah full day, Bu. Udah full day, jadi pulangnya sampai sore. Jadi ada kan di kelas, jadi ada anak-anak yang cerita kalau pas ada bekal, jadi misalnya si A yang dapat bekal. Jadi yang makannya bukan si A saja, Ibu. Berarti banyak yang makan, nah itu rame-rame. Nah, jadi ada anak yang ngadu, Pak, pas makan rame-rame, Pak, nah kanyang kami loh, Pak. Tuh, mau cerita itu ke Bu Rika. Lalu bagaimana tanggapan Pak Job dengan cerita anak yang seperti itu? Tanggapannya gini, Bu, saya tuh mungkin tidak langsung menerima kan, jadi saya pantau dulu, saya tanya, ternyata ada 1-2 orang yang memang kalau ada bekal kawan-kawannya dia ikut. Jadi salah satunya saya tanya kenapa, ternyata setelah tahu kan memang terbelakang keluarga juga, karena dia kurang mampu, jajannya tidak ada, makanya kalau ada bekal kawannya dia ikut. Gitu. Ya. Terus kalau ke anak yang mengadu ini apa yang Pak Job katakan? Nah, kalau ke anak yang mengadu, saya tanya, kalau si A itu ikut gimana, Nak? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Tapi diberabu-rabui, Pak, katanya kan. Jadi kadang dia yang banyak dapat, kadang saya sedikit. Jadi saya bilang ke dia, jadi saya tanya kan, orang tua kamu apa pekerjaannya, Nak? Jadi ternyata anak ini agak mampu juga, Bu Rika. Jadi saya sarankan kalau bisa ya bilang ke orang tuanya, kalau besok-besok ini kalau antar bekal mungkin agak dilebihkan sedikit. Nanti Bapak bilang juga pas rapat parenting, Bapak bilang juga itu, Bu Rika. Jadi kalau bisa dilebihkan juga sedikit kan. Udah bagus sekali tuh Pak Jo, memang begitu. Jadi saya kira tadi Bapak akan memarahi anaknya. Ternyata Bapak Jo sudah bagus sekali. Memang Pak Jo. Pak Jo mungkin juga bisa nanti kasih kasih pengetahuan caranya bahwa kita berbagi gitu. Jadi kan kalau Pak Jo kan udah tahu tuh bagaimana kondisi anak yang nggak bawa bekal ini, karena memang dia dari yang kurang mampu juga kan. Mungkin itu bisa juga Pak Jo sampaikan ke temannya ini yang nasinya dimakan bersama ini. Nah, seperti yang Pak Jo lakukan itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Kita kan bisa berbagi. Temanmu itu juga kita tahu dia kurang mampu. Mungkin dia pagi-pagi itu nggak bisa bawa nasi karena memang nggak ada mungkin, atau orang tuanya belum masak seperti itu kan. Kita berikan pemberitahuan kepada dia, jadi dia nggak merasa terbebani, tapi justru senang harusnya berbagi dengan temannya seperti itu kan. Cuman kan tadi dengan caranya temannya, berarti Pak Job tinggal ngasih tahu kepada teman yang satu lagi ini, boleh kamu dengan temanmu makan seperti itu, tapi cara berbaginya itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai gara-gara kita numpang dengan dia pula yang jadi nggak kebagian, gitu kan. Mungkin Pak Jo bisa lakukan itu juga dengan bersama-sama, atau pertemukan dia berdua. Jadi nanti dia bisa juga. Nah, kalau kamu senang enggak kalau temanmu seperti itu? Enggak kan? Nah, jadi harusnya kamu bagaimana cara kamu meminta ke temanmu itu seperti apa? Mungkin dengan arah-arahan seperti itu tuh Pak.
Ya, sama si A ini juga saya bilang, kalau ya kamu numpang sama kawan, kalau bisa jangan tiap hari. Nah, mungkin gantian dengan yang lain, atau kalau sempat bawa dari rumah. Karena yang memang tinggal sama neneknya, Ibu. Kalau ayahnya udah pergi pagi, pulang malam kan. Kalau ibunya memang tidak ada kan. Dia udah pisah sama bapaknya. Jadi dia tinggal sama nenek. Jadi kan kayak itu udah bagus sekali sebagai wali kelas, berarti Pak Jup sudah mengetahui latar belakang semua murid Pak Jup berarti ya. Jadi kenapa dia bisa seperti itu kan kita udah tahu tuh. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan dia kan karena keadaan. Dia udah mau sekolah aja itu udah alhamdulillah sekali kan Pak Jup ya. Ya. Jadi, tapi dia punya kemampuan, enaknya punya kemampuan itu enak. Apalagi dengan seperti itu kan. Ya, dia aktif. Itu aja mungkin kendalanya. Berarti kan bisa juga, mungkin ke yang lain juga bisa Pak Jo sampaikan nanti. Pikiran nanti nih siapa nih, misalnya hari ini siapa yang bisa membawakan bekal untuk temannya. Jadi kan jadikan itu apa ya, motivasi di kelas lah gitu. Nah, jadi temannya ini pun juga merasa senang mungkin kan. Iya. Saya dulu pernah tuh Pak Jo ada lihat video iklan apa ya dulu ya. Jadi ketika dia mau makan, teman ini ternyata nggak bawa bekal, hanya kotak kosongnya aja gitu. Nah, ternyata ketika dia keluar, dia minum air keran. Tapi pas sampai balik ke kelas, dia lihat kotaknya, udah ada aja makanan. Rupanya teman-temannya yang ini ngasih roti sedikit, yang ini ngasih nasi goreng sedikit. Akhirnya kotaknya itu terisi banyak makanan penuh. Nah, itu berbagi. Mungkin Pak Jo bisa lihat kan, sesekali di jam-jam akhir mungkin nanti Pak Jo bisa lihatkan video ini. Bapak punya video nih, kamu mau tengok? Nah, seperti ini kita berteman. Nah, seperti itu keren tuh Pak Jo. Ya, minimal pas jam pelajaran saya pribadi kan. Nah, jadi ya mungkin diputar videonya. Mungkin di jam-jam akhir, udah mau akhir-akhir jam Pak Jo mungkin. Nah, Bapak punya selingan sedikit nih gitu. Mungkin itu bisa lebih termotivasi temannya yang lain kan. Keren tuh Pak Jo. Saya juga ada anak tuh di sini, dia kalau keluar main dia enggak keluar main gitu, dia hanya duduk aja. Apa kamu enggak jajan keluar? Enggak ada duit, Bu. Tuh temannya makan tapi enggak, kenapa kamu enggak bawa bekal seperti temannya? Nah, temannya juga enggak ada duit tapi dia bawa bekal, jadi dia makan enggak perlu keluar uang gitu. Mama saya belum masak, Bu. Nah, kita mau tanya apa lagi kan? Semakin mendalam lagi jauh jadinya. Nah, untungnya temannya ini merasa sinilah makan dengan saya, nasi saya banyak kok. Jadi ketika saya bertanya ke temannya ini, mungkin dia dengar kan, jadi dia mengajukan diri sendiri. Alhamdulillah ternyata dia mengikuti juga apa yang saya tanya. Jadi tanpa disuruh dia udah mengajukan temannya, sinilah makan di sini dengan saya. Jadi setelah dia makan tuh baru saya panggilkan, terima kasih ya udah mau bantu temannya. Oh, baik sekali, bagus itu seperti itu, mau berbagi. Jadi dia juga sangat, iya Bu, nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu Rika saran-sarannya. Terus tindak lanjut Pak Jup bagaimana nih? Apakah seterusnya Pak Jup akan membiarkan dia selalu bergantung dengan temannya seperti itu, atau bagaimana nih Pak Jup? Oh, kalau tindak lanjut sebagai walas kan mungkin untuk pribadi kalau saya bisa bantu, mungkin sekali-sekali saya kasih dia untuk beli bekal. Lalu untuk pas rapat parenting, saya ingatkan juga ke parenting kan, mungkin parenting yang mampu, kalau yang antar bekal ke anaknya sekolah, tolong dilebihkan juga untuk kawan-kawan yang lain. Nah, itu Bu Rika. Iya, setidaknya roti satu. Iya. Tapi kalau untuk siswa ini, kalau di sekolah kan ada beasiswa kan, misalnya PIP kan memang dia sudah dapat. Kalau ada beasiswa yang lain mungkin ada bantuan atau apa, namanya tetap diutamakan dulu untuk masuk beasiswa. Nah, itu salah satu jalan keluar yang bagus tuh Pak. Iya. Berarti kan bentuk perhatian kita terhadap dia, karena mudah-mudahan kan kalau dia mendapat motivasi seperti itu dia akan jauh lebih baik lagi, walaupun dalam keterbatasannya ya Pak juga. Iya. Kalau anaknya rajin Bu, kalau anaknya rajin. Nah, terus pertanggungjawabannya terakhir nih bagaimana nih Pak Jo? Pertanggung jawab untuk anak. Mudah-mudahan kita kan sebagai walas dan kawan-kawannya
yang mau membantu dia supaya istilahnya kalau kita makan, kawannya makan, dia makan. Jadi untuk sekolah dia senang dia Ibu. Jadi tidak ada lagi yang dipikirkan pas sekolah karena sekolah kita kan sampai sore. Jadi kalau makanannya terjamin dia akan fokus untuk belajar. Berarti Pak Jub butuh pemantauan juga nih ya Pak Jub? Ya, tetap dipantau. Dipantau setiap harinya gitu. Setidaknya bertanya bagaimana tadi istirahatnya, makan enggak? Iya. Nah, setidaknya kalau kita bertanya tuh, jangankan anak kecil tingkat SMP, kita aja yang udah dewasa nih kalau diperhatikan tuh rasanya bagaimana gitu. Nah, senangnya senang sekali rasanya kalau diperhatikan itu. Iya Ibu, betul. Gitu nih Pak Jub. Sudah keren sekali tuh Pak Jub sebagai wali kelas, walaupun baru tapi udah sangat keren. Sudah bisa memahami karakteristik siswanya satu-satu. Iya. Ya karena kami kalau Walas kan waktu udah terima kelas baru kan ada biodatanya kan dikasih dari TU kan, jadi dilihat siapa anak yang tidak mampu di kelompok-kelompok kan, mana yang tidak, mana yang sedang, mana yang ke atas, yang mampu. Jadi kami yang tidak mampu ini kami fokuskan memantau Ibu. Kalau dulu kan memang ada orang tua asuh kan, tapi sekarang entah kenapa programnya kurang jalan kan. Kalau dulu ada misalnya satu orang guru, siapa yang tidak mampu dia jaminnya, misalnya untuk minimal untuk uang jajan lah itu. Selain dari data itu, untuk mendekatkan dan mengetahui bagaimana pribadi anak-anak Pak Jub, biasanya apa yang Pak Jub lakukan tuh? Oh, kalau saya pribadi pas kan kebetulan saya di Walas kelas 8 kan, saya pasti nanya, kan ada tuh beberapa orang yang agak nakal, agak malas, pasti tanya ke Walas kelas 7-nya. Pasti saya tanya, saya kolaborasi dengan Walasnya kan, sudah pernah dulu dipanggil orang tuanya, udah Pak, katanya kan, bagaimana orang tuanya, ada responnya enggak? Karena ada kawan yang bilang ada responnya, dia kadang orang tuanya suka memihak anaknya tuh Pak. Kadang kok kolaborasi lah dengan Walas yang lama, itu pas dia duduk di kelas 2 ini, saya kolaborasi dengan guru mapel, terutama sekarang dengan guru BK. Guru BK agak intens sedikit, Bu. Berarti BK sana aktif ya Pak Jub? Aktif. Aktif BK-nya. Iya. Itunya anak SMP ya Pak Jub, kalau SMP, ya, SMP. BK-nya. Kalau kan ini kan kalau di SD itu semuanya kita cover gitu. Iya. Jadi kalau dengan anaknya sendiri Pak Jub ada enggak berkomunikasi gitu? Kalau biasanya saya nih, karena memang kami nggak ada BK kan Pak Jub, biasanya saya di kelas tuh paling dalam sehari itu setidaknya dekati satu anak gitu untuk mendalami bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana sifat aslinya gitu. Apalagi kemarin kita kan udah belajar tuh bagaimana cara kita menggali informasi dari anak itu kan. Nah, seperti misalnya dia melakukan sesuatu, kita bisa jalani dengan segitiga restitusi itu. Jadi kan dia juga tahu kan kenapa kamu melakukan seperti itu. Nanti dia, saya paling suka tuh kalau ada satu anak kemarin tuh dia nggak pernah bikin PR nih Pak Jub. Terus setelah ditanya kan keluar main, dia kan main sendiri. Iya. Ayo kita cerita dulu sini gitu kan. Nah, terus nanti dia, kenapa kamu nggak pernah bikin PR? Nggak ada yang kasih tahu di rumah Bu. Emang kamu nggak ada ya kakak? Nggak ada. Tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Jadi dia sendiri Pak Jub, dia tinggal dengan neneknya. Orang tuanya di Papua katanya. Ayahnya udah bercerai dengan mamanya. Jadi memang dia sendiri nih. Nah, kalau dengan nenek tahu aja lah kan Pak Jub bagaimana. Ya, dimanja. Dengan nenek kan Pak. Nah, pokoknya dia udah makan, udah pergi sekolah, udah selesai. Ya. Jadi apa yang terjadi di sekolah kan namanya nenek kan nggak terlalu memantau seperti itu. Terus kenapa kamu nggak bikin PR? Ya nggak ada yang kasih tahu Bu. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang tetangga nggak ada. Enggak Bu, tetangga saya semuanya udah besar-besar, bukan teman saya katanya. Nah, jadi bagaimana solusinya supaya kamu bisa bikin? Nah, akhirnya dia minta ini. Boleh nggak Bu kalau pulang sekolah tuh saya bikin PR dulu di sekolah. Nanti
kan ada Rizky juga. Ternyata dia udah cari teman juga ini yang kondisinya hampir sama dengan dia nih Pak. Oh ternyata dia kan juga berkomunikasi dengan teman-teman. Iya. Saya dengan Rizky nanti Bu, Rizky kan juga nggak ada yang kasih tahunya di rumah Bu. Boleh. Akhirnya dia pulang sekolah itu selalu menyediakan waktu 15-20 menit untuk bikin PR dulu. Nah, sedikit-sedikit kita bantu. Setidaknya dia punya tempat bertanya. Karena kalau di rumah kan dia tidak punya tempat bertanya kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi setiap hari itu saya coba 1 hari 1 anak. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi dia. Iya. Kalau dari guru lain, kadang datanya kurang akurat karena kondisi dia setiap hari itu kan berbeda-beda sebenarnya. Iya. Kalau saya untuk anak ini Bu, karena anak ini agak spesial kan dia aktif, pintar. Jadi guru sering membicarakan dia, guru-guru kantor kan, si ini dia ikut ini kan, ternyata ini tidak ada orang tuanya. Makanya cepat informasinya Bu. Jadi pas informasi saya tanya langsung kan. Dulu saya mengira pernah saya masukkan beasiswa yatim piatu Ibu, yatim piatu kan, itu kan mamanya tidak ada piatu kan. Ternyata mamanya masih ada. Kira-kira mamanya memang udah meninggal. Jadi pas saya tanya langsung, namanya Fari kan Fari. Fari Bapak Mas beasiswa ya. Beasiswa apa Pak? Beasiswa yang orang tuanya meninggal salah satu misalnya yatim atau piatu. Kalau sudah meninggal keduanya. Oh Fari orang tuanya masih hidup Pak. Awal-awal saya kira dia piatu Ibu. Gitu. Mulai ini dia tinggal sama neneknya. Papanya ada bengkel, kerja di bengkel pagi-pagi pulang sore. Dia paling takut tuh Bu kalau ada masalah di sekolah. Nanti papanya nggak bisa menyelesaikan, maka neneknya di sekolah. Jadi kalau ada masalah selesai aja sendiri kata papanya kan. Kalau takut neneknya ke sekolah kan, neneknya kan udah agak tua ya. Jadi istilahnya kalau dia tuh emang spesial sekali. Jadi Pak Jo udah bagus sekali. Berarti Pak Jo ada kan waktu kita tidak hanya menerima informasi dari orang lain, langsung dari anaknya sendiri. Iya, langsung. Ya. Udah bagus tuh Pak Jo, udah benar sekali itu. Mudah-mudahan anaknya Pak Jo di kelas ini senang punya wali kelas seperti Pak Jo. Amin. Ya, Bu Rika, terima kasih Bu Rika. Perhatiannya luar biasa Pak Jo. Ya. Bagaimana Pak Jo? Masih ada kendala mungkin yang lain? Mungkin itu aja dulu Ibu. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa sharing aja lagi masalah. Mungkin kalau ada masalah atau tidak, mungkin cerita sama Ibu lah. Tapi untuk sekarang cukup aja dulu Bu. Ya. Saya juga dapat pengalaman baru nih dari Pak Jo nih. Iya. Dari hasil ceritanya. Iya Ibu. Oke, ya Pak Jo. Iya Ibu. Waktunya nih Pak Jo. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu waktunya, sharingnya. Ya Bu. Ya Pak. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya Pak Jo. Amin. Baik Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Rika. Keren sekali ceritanya Pak Jo nih. Iya. Banyak ya Pak Jo. Kemarin yang dia ini apa? Siswa yang absen yang jualan. Begitulah kita sebagai guru. Iya, bervariasi. Tapi kalau tahun kemarin aman, nyaman, tentram, karena kelas unggul. Kelas 3 lagi kelas unggul. Selesai aja semuanya Bu Rika. Misalnya ada apa-apa, selesai hari guru atau apa, selesai dia aja yang handle semua ya. Kita numpang nama aja. Karena intinya udah anak-anak yang ya apalah istilahnya keuangan ya bisa. Iya, udah dewasa juga yang kelas 3. Pemikiran dia juga udah bagus. Untuk taat aturannya dia udah bagus. Ya, tapi kalau kelas 2 nih justru yang kayak ini yang paling seru nih Pak Job. Ada tantangan kita Pak Job. Ya istilahnya kalau untuk CGP kan untuk mengisi esainya udah banyak tuh diisi. Iya betul. Tantangannya itu terus jadi kita bisa berpikir bagaimana menyelesaikan masalah kan Pak. Iya. Kalau semuanya lancar itu
rasanya monoton rasanya. Ceritanya nggak ada. Nggak ada gitu, nggak ada cerita kita ya Pak. Iya, iya. Oke, gini kan mungkin di tahun-tahun kemudian nanti Pak Jo bisa cerita lagi. Iya. Nah, bahan kita. Iya, iya. Iya. Gantian Pak Jo. Iya, Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jo. Sore Bu Rika. Maaf Pak Jo, mengganggu waktu Pak Jo nih. Oh, enggak mengganggu Bu Rika. Gimana kabarnya Bu Rika sekarang? Alhamdulillah baik Pak Jo. Tetap semangat kan? Semangat selalu. Oh ya Bu Rika, mau tanya nih, apa tujuan pertemuan kita kali ini Bu Rika? Iya, ini Pak Jo, saya sengaja nih minta waktu Pak Jo, ingin sharing dan cerita juga dengan Pak Jo. Iya, iya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini saya mendapat sedikit pencerahan tentang masalah saya nih Pak Jo. Amin, amin, amin. Bisa diceritakan lebih lanjutnya Bu Rika? Begini nih Pak Jo. Jadi kami di sekolah ini kebetulan kepala sekolahnya baru. Kan, sebelumnya kepala sekolah kami itu sudah umurnya sudah tua juga gitu kan, sudah 1 tahun mau pensiun lagi kan. Pensiun ya. Iya, jadi kan ketika di sekolah itu memang seperti orang tua. Gitu. Iya, iya. Bisa seperti orang tua. Mengayomi ya Ibu ya. Iya, mengayomi. Ketika beliau marah pun kita seperti dimarahi orang tua kita, iya. Iya, jadi kondisinya agak natural kan. Nah, sekarang pas bulan Juli kemarin kan ada pertukaran kepala sekolah. Nah, kita sekarang dapatnya kepala sekolah yang muda. Jadi kan kalau muda kan kita sepantaran semua nih Pak Jo. Iya, lebih energik ya Bu ya. Iya. Nah, apalagi sekarang itu posisinya Ibu itu adalah rekan kerja saya dulu sewaktu saya honor. Oh, satu sekolah. Iya, sekolah nih Pak Jo. Nah, disinilah saya mulai ada gimana ya Pak Jo. Ketika dia di sini kan, jadi apa-apa, ikalah inilah itu. Ya. Okay. Ya berarti percaya ke Bu Rika itu. Iya, kita senang tuh gitu. Ya. Masalahnya di teman-teman nih Pak Jo. Oh iya. Nah, kita mulai merasa bagaimana ya, jangan sampai nanti teman-teman ini, oh tuh iya kan dia kawan teman dulu. Nah, untuk menghindari ini nih Pak Jo, jadi saya agak agak canggung juga jadinya gitu kan. Dulu panggil kakak, sekarang panggil ibu gitu. Jadi bagaimana cara memposisikan diri gitu. Kalau dijauhi pula kan supaya enggak terlalu kita terus yang menonton kan kita juga enggak enak. Tapi kalau ketika lebih didekatkan lagi, teman-teman yang lain juga banyak apa ya, bahasa-bahasa sumbing lah gitu Pak Jo. Nah, itu jadi saya juga agak jadi galau juga jadinya. Bagaimana memposisikan diri nih Pak. Kalau rencana Ibu Rika untuk menyelesaikan ini apa? Kalau rencana awalnya? Kalau yang pikiran saya sih sekarang ini aja Pak. Pokoknya saya jalani sesuai dengan tupoksi saya aja gitu. Ya, kalau tugas saya kerjakan. Kalau enggak ada rasanya ya saya tenang di kelas mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan aja gitu. Takutnya ada perselisihan juga dengan yang lainnya. Iya. Kira bagaimana tuh Pak? Ya, memang seperti itu dunia kerja lah Bu Rika ya. Iya. Mungkin ya maaf kan ada yang suka, ada yang tidak. Tapi intinya betul kata Bu Rika tadi kan, apa yang diperintahkan ke kita, apa yang tugas atau tupoksi kita ya kita kerjakan. Tidak memandang dia mungkin dulu teman kita atau sekarang kan di atasan kita. Iya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kapan Bu Rika melakukannya? Setelah... Ya, setiap harinya saya selalu berusaha juga nih Pak Jo. Gitu. Jadi apa ya, istilahnya saya ya kerjanya jaga-jaga jadinya lagi Pak Jo. Iya. Apa yang bisa dikerjakan. Tapi kalau nggak ada rasanya perlu sekali, saya diam aja di kelas lagi gitu. Jadi kan jadi kurang apa juga jadinya.
kurang efektif juga jadinya ketika bersama-sama dengan teman itu. Bagaimana ya memposisikan dirinya gitu loh Pak Jo. Kalau saya biasa aja rasanya nanti takutnya teman-temannya beranggapan yang lain gitu. Oh mungkin ada kan teman yang 1-2 orang yang bisa membantu Bu Rika kan. Mungkin yang istilahnya profesional lah itu ya. Memang sesuai kan ada kan yang Iya, ada sih Pak Jo yang rasa-rasanya bisa. Saya belum sempat juga mengutarakan isi hati saya ini kepada Ibu itu kan. Kami di sini semuanya muda-muda Pak Jo. Yang paling tua saja di sini kelahiran 83. Paling tua tuh. Itu paling tua di sekolah kami. Berarti kalau saya pindah ke sekolah Ibu tuh saya yang paling tua. Ya betul Pak Jo. Jadi kami di sini muda-muda semua Pak Jo. Jadi gejolak emosinya tuh masih masih belum stabil. Nah karena nggak ada yang tua yang bisa menengahi, yang bisa apa, jadi kondisinya tuh ya harus berpandai-pandai kita jadinya nih Pak Jo. Mau beri kalau dari penilaian kepala sekolah gimana beri? Pernah kita cerita ke kepala sekolah? Oh sudah, ada juga sih bercerita kepada itu kan. Nanti akhirnya saya kan begitu jadi, Bu janganlah terlalu seperti itu, nanti yang lain nggak enak juga perasaannya. Ya saya utarakan seperti itu. Oh iya, ibunya ngerti. Iya. Ada juga, cuman ya yang kita takutkan kan dengan yang teman-teman ini. Iya. Jangan sampai nanti karena kedekatan kita dengan kepala sekolah mendapat asumsi yang tidak baik dari teman-teman yang lain. Lagi posisi kita sekarang kayak di bendahara nih Pak Jo. Jangan nanti dekat dengan kepala sekolah, lain-lain lagi. Ya mudah-mudahan Bu Rika, karena kalau kita ini sebagai ASN atau PNS kan, kalau kita memang dipercaya atasan kita tuh harus kita kerjakan. Tergantung niat kita Bu Rika. Kalau niat kita untuk bekerja, mungkin kalau untuk dari kiri kanan atau apa mungkin pasti ada tuh kan. Ya, kita luruskan aja niat kita. Niat kita untuk bekerja, niat kita untuk memajukan sekolah. Jadi nggak usah dipikirkan apa kata kawan kan. Penting ini tugas kita selesaikan. Ya Bu Rika. Terima kasih Pak Jo. Jadi kata-kata Pak Jo. Iya. Jadi Bu Rika sudah coba menyelesaikan masalah Bu Rika. Sama kepala sekolah juga sudah bercerita, kepada kawan juga sudah ya Bu Rika ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang ada perubahan enggak Bu Rika? Ya yang bisa mengerti juga Pak Jo. Cuman kalau terkadang ada satu masalah ya larinya ke situ juga lagi. Ketika kita ndak kena kan, padahal memang kita nggak libur kan, nggak apa gitu. Nah tapi nanti iyalah kita kan nggak dekat dengan ibu itu, kalau Kak Rika mah aman seperti itu, jadi jadinya seperti itu, padahal kan kita emang nggak berbuat apa-apa gitu. Ya mungkin semua kita mungkin pernah juga di posisi itu Bu Rika. Pernah mungkin kalau kita dekat ke ini misalnya ke wakil ini kan, kalau minta izin mungkin lewat ibu itu aja bisa kan. Kadang yang lain minta izin susah kan. Jadi itu kadang ya dia dekat sama itu tuh ya. Iya. Padahal dia kan udah sering izin mungkin kan. Nah, jadi ketika dia minta izin lagi kan mungkin dapat larangan. Ya ditanya mungkin alasannya. Iya, kan? Terus ketika kita minta izin, emang sebelumnya kita belum pernah, ini baru kali pertama kita. Jadi lancar aja kan. Nah, itu pasti nanti ujungnya kena tuh Pak Jo. Nah, di situ nih nggak enaknya. Nah, jadi itu aja Bu Rika, kalau saran saya kan ini pekerjaan kita, jadi nggak usah lah dihiraukan, karena kalau pekerjaan itu tanggung jawab kita kan harus diselesaikan. Betul Pak. Iya. Terima kasih Bu Rika. Bu Rika, kamu tanya nih, kita kan udah sering sebentar, walaupun sebentar waktunya Bu Rika ya. Bagaimana perasaan Bu Rika setelah kita melaksanakan perbincangan ini? Cukup lega ya Pak Jo, karena kita sudah mengeluarkan unek-unek yang kita pendam selama ini nih. Takutnya kalau dilepaskan kepada orangnya langsung kan
menimbulkan sesuatu yang tidak enak pula. Lain lagi masalah mungkin. Iya, tapi kalau dengan Pak Jus seperti ini kan isi hati kita terluapkan, solusi juga kita dapatkan. Kemudian ya saya juga dapat sedikit pencerahan. Betul juga ya Pak Jus ya. Jadi ya kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan ya Pak Jus. Kalau kita hiraukan, nah kita mikirkan dia aja. Tidak mikirkan kita. Iya. Kerjaan kita udah selesai jadinya kan. Iya. Saya jadi ingat iklan ini. Iklan apa tuh? Di TV saya sering lihat tuh. Kita nggak enakan, dia seenaknya aja. Kita termenung di rumah, dia pesta-pesta kan. Iya. Nah, dia jalan-jalan atau apa kan. Nah, ya Bu Rika, karena memanglah seperti itulah dimanapun posisi kita pasti ada yang pro, ada yang kontra kan. Jadi apa tujuan kita, apa kewajiban kita ya lakukan, kerjakan. Alhamdulillah cukup yang di atas yang membalas. Nah, karena dia tahu niat kita kan. Iya, dulu pernah juga tuh Ibu Kepala Sekolah Lama tuh kasih saran juga. Kemanapun dan dimanapun kita berada nih, kita nggak akan bisa membuat semua orang tuh suka pada kita semua. Ya, Pak. Di antara yang suka pasti ada yang tidak juga. Tapi kalau walaupun kita berteman atau apa kan, kalau untuk dunia kerja mungkin sekali dua kali mungkin percaya. Mungkin memang kinerja Bu Rika bagus kan tuh dipercaya sampai sekarang kan. Bukan karena pertemanan, karena memang kinerjanya bagus itu Bu Rika. Jadi nggak usah lah diraukan. Itu kinerja Bu Rika yang bagus. Kita coba Pak Jok. Mudah-mudahan ke depannya dengan melihat bagaimana cara kita bekerja dan berapa juga teman-teman ini bisa paham lah. Iya. Kalau hal itu tuh tidak mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Iya. Karena kan Bu Rika kan semakin maaf ya semakin di apa namanya dengan kawan kan semakin dipercaya kan, bendahara apa lagi kan, berarti kepala sekolah percaya tuh. Itulah dilema kami kalau yang muda-muda nih Pak Jo. Iya. Mengendalikan emosi ini kadang masih berapi-api. Kadang terpancing sedikit, langsung meluap. Jadi ya memang muda-muda 83 paling tua kan. Iya. 40. Memang harus ada juga yang senior tuh. Iya. Iya. Ya Bu Rika, mungkin masih ada mungkin pertanyaan atau apa Bu Rika? Saya rasa cukup aja, cukup dapat pencerahan dan cukup lepas lah. Iya. Isi hati hari ini Pak Jo. Iya. Terima kasih Pak Jo atas waktu dan sarannya. Iya. Ya tetap semangat Bu Rika ya. Iya Pak Jo. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa berbagi lagi dengan Pak Jo, khususnya dengan dia Pak Jo. Amin. Ya. Siap Bu Rika. Ya Bu Rika ya. Ya, tetap semangat. Terima kasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.